Kita akan bahas tentang dukungan Prabowo Subianto menjadi capres bersama ketiga partai ini. Sudah ada Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra, dan juga Dev Laksono, politisi Partai Golkar. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak-Bapak, Bang Andre, Bang Dev. Selamat pagi, kabar sehat? Pagi. Pak Andre, selamat ya, putranya melakukan pernikahan di Jepang. Luar biasa, selamat Bang Andre. Saya ke Bang Dev dulu deh. Bang Dev, ini bagaimana, saya mau nanya, apa sih kemudian yang membuat Partai Golkar akhirnya melabuhkan hati ke Prabowo? Ya, jadi setelah melalui pertimbangan yang cukup lama, melalui diskusi internal dan eksternal, kita melihat berbagai macam faktor dan juga kesamaan visi misi, dan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Erlangga bahwa Pak Prabowo juga lahir dari rahimnya Golkar, besar dari Golkar juga, dan ini membuat kita meyakinkan kebulatan kita bahwa ini adalah yang terbaik. Sehingga kita masuk di dalam sebuah koalisi, dan tujuan kita adalah untuk melanjutkan pemerintahan hari ini. Maksudnya melanjutkan itu adalah kita meneruskan semua yang baik, ya, semua yang sudah berjalan, yang belum rampung kita selesaikan, ya, yang masih kurang kita perbaiki, kita sempurnakan untuk demi bisa terus melayani dan juga mensejahterakan masyarakat dan bangsa. Begitu. Baik, Bang Andre, ini maksud ucapan Pak Prabowo di dalam deklarasi kemarin itu yang kita bagian tim pemerintahan Pak Jokowi. Maksudnya apa ya, Bang Andre? Ya, yang pertama tentu kami bersyukur dulu, mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa dukungan Golkar, PAN itu kepada Pak Prabowo ini tentu sekali lagi menunjukkan bahwa Pak Prabowo adalah tokoh yang paling tepat melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Itu yang pintu masuknya, Mbak. Yang kedua adalah ya Pak Prabowo ya mengakui terus terang berulang-ulang kali dalam berbagai kesempatan bahwa beliau akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Intinya apa? Jadi era kepresidenan Pak Prabowo 2024-2029 yang insya Allah diberikan kesempatan itu merupakan bagian keberlanjutan pemerintah Pak Jokowi sebelumnya. Intinya seperti itu, dan kita tahu Partai Golkar, PAN, Gerindra, dan PKB, juga Partai Bulan Bintang yang sudah bergabung dalam koalisi kami ini merupakan bagian dan tim pemerintah Pak Jokowi saat ini, gitu loh. Sehingga memang sekali lagi kepemimpinan yang insya Allah Pak Prabowo lakukan di 2024-2029 nanti merupakan keberlanjutan dari kepemimpinan Pak Jokowi sebelumnya. Oke, melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Tapi memang ada dukungan secara langsung gitu, Bang, dari Pak Jokowi untuk Pak Prabowo maju. Ya, kalau kita mendengarkan pidato ketua umum dan berbagai partai politik dan juga kader-kader partai politik, ya tentu kita bisa merasakan bahwa sinyal dan harapan bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo itu terlihat. Nah, saya mungkin cerita saja ya, Mas, bahwa saya 1 bulan yang lalu berkunjung ke Solo, saya makan di restoran Sabto Gading 1 di kota Solo. Saya turun mobil, lalu saya ditegur oleh tukang parkirnya, Mas Andre ya? Iya, Mas Andre, saya Pak Prabowo. Loh, kok bisa, Pak? Saya ikut Pak Jokowi. Lalu saya masuk ke restoran, ketemu dengan para pelayan bilang, Mas Andre, monggo sini Mas, duduk. Lalu mereka menyampaikan, Mas Andre, kami Pak Prabowo. Loh, saya bilang, kenapa bisa Pak Prabowo? Iya, dulu nih kami pemilih Pak Jokowi. Sekarang kami pilih Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu ya Pak Prabowo. Jadi ini akar rumput. Jadi bukan hanya menurut saya. Jadi saya rasa masyarakat akar rumput saja bisa menerjemahkan sinyal itu. Apalagi para ketua umum partai politik. Oke, ini kalau ya Bang Dev setali 3 uang nggak apa sama yang dibilang sama Bang Andre ini? Kalau misalnya wah Pak Prabowo itu Jokowi gitu. Ya, ini semuanya ya kan, Pak Julhas, PAN, Golkar, Pak Erlangga, terus Pak Prabowo, Gerindra, Caimin, PKB. Ini kan semuanya 3 ketua umum yang
kalau nggak ketua umumnya langsung, itu adalah kadernya itu ada di dalam pemerintahan. Jadi mereka semua partai-partai ini yang menjalankan, menciptakan juga dan juga membuat roda pemerintahan ini berjalan dengan program-programnya hari ini. Nah ya semua ini kita melihat bahwa program-program ini berjalan dengan baik, bermanfaat langsung kepada masyarakat, dan ini yang dilihat dan diserap oleh masyarakat langsung. Jadi makanya kita memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo. Dan juga mencalonkan ya karena ada kesepahaman dan kesepakatan yang terbaik bukan hanya untuk partai masing-masing tapi juga bangsa Indonesia secara luas. Begitulah pandangan kita. Baik, Bang Andre, ini berarti kan dukungan sudah bertambah, berarti tinggal mengkonfirmasi siapa nih bacawa presnya. Nah itu kita tunggu-tunggu semua. Tetap Caimin ya? Ini pertanyaan yang menarik. Jadi tentu kita bersyukur ya, alhamdulillah Bang Dev dan kawan-kawan sudah memberikan dukungan kepada kami. Tentu ini patut kita syukuri ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya kita akan tunggu bergandengan tangan dengan Bang Dev untuk memenangkan Pak Prabowo. Nah bicara isu cawapres, satu saya ingin sampaikan pemilihan cawapres rencananya tidak akan dilakukan secara voting. Tetapi justru akan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai bentuk kearifan bangsa Indonesia. Tidak akan ada satupun partai politik yang akan ditinggalkan atau diabaikan. Masih Caimin nggak, Bang Andre? Yang kedua, jikalau nanti disepakati satu cawapres, dapat dipastikan bahwa cawapres tersebut adalah cawapres yang disetujui oleh semua pihak di dalam koalisi. Nah, yang ketiga yang penting nih, pertanyaan itu. PKB dan Gus Muhaimin pasti tidak akan ditinggalkan. Justru PKB dan Gus Muhaimin sayang banget ya, tadi kita sebenarnya undang Bang Saiful Huda juga nih. Ya, buat ngobrol-ngobrol, tapi kayaknya belum. PKB dan Gus Muhaimin pasti tidak akan ditinggalkan. Justru PKB dan Gus Muhaimin juga memegang kunci untuk menyepakati siapa cawapres yang akan dipilih. Jadi clear. Jadi insya Allah Pak Erlangga, Bang Zulhas, Pak Prabowo, Gus Muhaimin, Prof. Yusril, dan mungkin para ketua umum yang akan bergabung ya dan koalisi kami ini akan duduk bersama, diskusi bareng, musyawarah untuk mufakat. Gitu. Karena ini demikian bangsa Indonesia. Tadi kayaknya statementnya Bang Andre udah disiapkan jauh-jauh hari nih. Kata perkatanya tuh udah ada halus banget. Bang Dev, Golkar itu kira-kira semua tokoh Gerindra pasti nyebutin hal yang sama kayaknya. Ini khusus untuk bertemu Bang Dev kita persiapkan. Oke, Bang Dev, ini kira-kira Golkar akan legowo nggak nih kalau misalnya nanti Pak Erlangga nggak jadi cawapres dari koalisi ini? Kalau misalnya kita lihat sebelumnya aja, ini kan kita tahu Golkar sebelumnya sudah di Rakornas sebelumnya mendeklarasikan Pak Erlangga ini sebagai capres begitu. Lalu pada saat bergabung ke KKIR, jika nanti tidak terpilih jadi cawapres, justru gimana kira-kira respon dari partai? Ya, gini, itu kan di dalam Rakernas kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum untuk menentukan arah koalisi seperti apa. Dan juga memang dari waktu bulan Juli ya, Juni apa Juli kemarin itu kita sudah menyiratkan bahwa yang terbaik ya adalah sepertinya Pak Prabowo. Tapi untuk masalah posisi cawapres ini ya nanti kita serahkan ke ketua umum untuk lebih diskusi lebih dalam. Nah, putusannya apa itu pasti sudah melalui pertimbangan yang panjang dan yang masak-masak dan yang pasti yang terbaik untuk kita semua. Karena kita ingin yang kita kejarkan adalah bukan hanya untuk posisi calon, tapi kita untuk posisi kemenangan. Nah, itulah makanya kita harus berpikir untuk kita merenggut kemenangan dan dalam keputusan strategis itu harus tepat sasaran dan juga sesuai dengan kebutuhan kondisi bangsa. Baik, langkah-langkah pemenangan Prabowo apa nih Bang Andre? Dan kira-kira kriteria yang ideal untuk dampingin seorang Pak Prabowo yang kayak apa sih? Ya tadi kan mekanisme pemilihan cawapres sudah saya jelaskan. Itu yang pertama. Kedua, kriteria tentu sekali lagi tadi jelas bisa diterima oleh seluruh partai politik ya bahwa cawapres ini bisa dan mewakili seluruh partai politik. Itu yang paling penting. Yang kedua tentu bisa bekerja sama bahu-membahu dengan Pak Prabowo, dengan seluruh kabinet nantinya untuk memastikan keberlanjutan
Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi Indonesia maju, insya Allah era Pak Prabowo Indonesia terus maju seperti itu. Oke, baik, Bang Dev, terakhir Ya. apa tanggapannya? Ya, kita berharap Indonesia akan semakin maju dan semakin sejahtera bersama-sama dengan Golkar beserta seluruh partai koalisi, dan juga kita yakin setelah pemilu nanti koalisi ini akan semakin besar, karena kita kan koalisi pasti koalisi yang inklusif seperti koalisi hari ini. Jadi kita ingin koalisi yang besar yang bisa mencakup semua elemen bangsa, dan juga kita menghindari permusuhan ataupun juga intrik-intrik yang bisa memperlambat proses demokrasi ataupun kemajuan bangsa ke depannya. Dan apapun yang kita tentukan, kita pilih, itu adalah pasti yang terbaik untuk kita semua. Baik, Bang Dev, Bang Mungkin Andre. boleh menambahkan Ya, sedikit. singkat saja Bang Andre, silakan. Ya, memang seperti yang disampaikan Bang Dev, Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa koalisi ini terbuka terhadap partai lain yang ingin bergabung. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi Pak Prabowo berkomitmen menciptakan persatuan Indonesia. Jadi insya Allah apabila mandat diberikan oleh masyarakat dan rakyat Indonesia kepada Pak Prabowo, beliau ingin mengajak seluruh kekuatan yang ada untuk bersama-sama membangun Indonesia. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bang Andre, Bang Dev. Kita masyarakat semakin terang ini melihat nantinya bagaimana tahun 2024, siapa saja yang akan berkompetisi. Baik, terima kasih. Kita nantikan gebrakan-gebrakan selanjutnya, Bang Andre, Bang Dev. Bang Dev. Terima kasih. Yo, Salam bye-bye. sehat, selamat pagi. Terima kasih semua.